walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Syari'ati nusubil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Inna fil jannati 'iddat lil muttaqin. Kehidupan memperingati hari lahir Pancasila di hari pertama di bulan Juni. Bagaimana tidak? Nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua, memiliki relevansi yang jelas dengan nilai-nilai yang tergantung dalam ritual-ritual atau perintah Allah di masa Idul Adha kali ini. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan simbol luhur dari nilai ilahiyah atau ketuhanan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan simbol nilai luhur dari kemanusiaan, insaniyah ataupun humanisme. Oleh karena itu, kita hendaklah menjadi sosok yang sadar diri dan sadar posisi. Bagaimana kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka oleh karena itu, agama melarang kepada kita semua untuk mempertuhankan selain Allah, dengan mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan harta benda, dan mempertuhankan selain Allah. Demikian pula agama melarang kepada kita semua untuk menghancurkan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan menghancurkan stabilitas sosial dan menghancurkan stabilitas ekologi. Oleh karena itu, agama melarang kepada kita semua untuk menindas orang-orang yang lemah. Agama melarang kepada kita untuk melakukan diskriminasi dengan alasan apapun. Agama melarang penguasa untuk menindas rakyatnya, dan agama melarang kepada rakyat untuk tidak menghormati pemimpinnya. Akan tetapi, manusia seringkali lupa ketika diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan bentuk, kesempurnaan potensi, seringkali tidak sadar dengan posisi diri sebagai hamba Allah. Seringkali lupa dengan apa yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia lupa, maka Allah mengingatkan dengan sistem ilahi. Allah mengingatkan, bahkan memberikan sanksi dengan sistem ilahi. Di dalam Al-Quran surat At-Tin dikatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kemudian kami mengembalikan manusia kepada posisi yang paling rendah. Syekh Hussein Nasr mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kesempurnaan bentuk adalah posisi fitrah manusia yang dekat dengan Tuhan. Karena perilaku yang tidak sejalan dengan agama, maka Allah merendahkan manusia yang berperilaku seperti itu. Dalam bahasa Jalaluddin Rumi, orang yang seperti itu bagaikan sebeling bambu yang diambil dari rumpun bambunya. Ketika dia sedang bersuara, ditiup dan bersuara, suaranya sangat menyayat hati. Secara fitrah kemanusiaan, secara fitrah dia ingin kembali kepada rumpun bambunya. Begitu pula sosok manusia. Maka Idul Adha mari kita jadikan sebagai momentum untuk mengembalikan kita kepada jati diri, nilai kemanusiaan yang tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Idul Adha kita mengenal dua kelompok ibadah. Ada ibadah yang sifatnya umum seperti halnya sholat Idul Adha dan ibadah kurban.
Ada ibadah yang sifatnya khusus tempatnya, khusus waktunya, dan khusus orangnya. Itulah ibadah haji. Dua kelompok ibadah tersebut, kalau kita maknai, akan mengembalikan jati diri kepada kita sebagai manusia yang sejati. Yang pertama, ketika ibadah sholat diperintahkan kepada kita dan melaksanakan kurban, para ulama mayoritas mengungkapkan bahwa perintah sholat dan kurban ada pada surat dan ayat yang sama. Surat Al-Kautsar diungkapkan bahwa inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad kebaikan yang amat banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus daripada kebaikan. Perintah sholat dan perintah kurban. Sholat merupakan bagian terpenting daripada ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Imam Rafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyallah itu makhsusah. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan berbagai syarat yang telah ditentukan. Diawali dengan takbiratul ihram adalah simbol tauhidullah. Jagalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam, menengok ke sebelah kanan, melihat ke sebelah kiri, dimaknai bahwa kita harus memperhatikan sekeliling kita, harus jaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan sesama makhluknya Allah. Itulah sejatinya manusia paripurna dalam perspektif sholat. Kita pun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban, bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak beruntung. Bahkan Rasulullah SAW mencela, menyindir dengan keras orang yang mampu tapi tidak mau untuk berkorban. Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki dan dia tidak mampu untuk berkurban, maka kata Rasul, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Artinya, condong Rasul sangat mencela Rasulullah kepada orang-orang yang tidak melaksanakan kurban padahal dia memiliki kemampuan. Apa mana yang bisa kita lihat daripada ibadah kurban? Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan bahwa ibadah kurban tidak sekedar melaksanakan syariat secara fiqhiyah, tapi ibadah kurban kita bisa memaknai berkurban berarti mencoba untuk berikhtiar menghilangkan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Setidaknya Imam Al-Ghazali mengungkap 3 sifat yang harus kita hilangkan. Yang pertama, sifat bahimia, sifat hewan ternak. Hewan ternak biasanya hanya memikirkan isi perutnya dan syahwatnya. Dia tidak memikirkan isi perut orang lain, tidak peduli kondisi orang lain. Yang penting dia enak sendiri, nyaman sendiri, kenyang sendirian. Itulah sifat bahimia. Yang kedua, sifat sabunia, sifat hewan buas. Ketika sifat hewan buas ada dalam diri sosok seorang manusia, maka dia akan timbul menjadi sosok manusia yang tamak, manusia yang rakus, tidak peduli orang lain tertindas, tidak peduli orang lain tersakiti. Yang penting kepentingan diri dan kelompoknya bisa terpenuhi. Maka ketika sifat bahimia ada pada diri manusia, dia berpikir makan apa. Tapi kalau sifat sabunia, berpikirnya siapa yang aku makan. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan sifat lawamah. Sifat lawamah adalah sifat yang ada pada hewan, yang mana hewan tidak mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Maka akan tercerabutlah dari sisi kemanusiaan, fitrah kemanusiaan seseorang. Ketika manusia tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, maka akan mewujudkan pribadi-pribadi yang tersesat. Ketika komunitas-komunitas tersesat, pribadi-pribadi yang tersesat memunculkan masyarakat-masyarakat yang tanpa arah, yang tentunya ini tidak kita harapkan. Oleh karena itu, sifat-sifat tersebut haruslah dihilangkan agar kita kembali pada fitrah kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, saat ini jutaan umat Islam sedang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka sedang melaksanakan ibadah haji, termasuk ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia. Tentunya kita mendoakan
mereka lancar di dalam melaksanakan ibadah. Yang hari ini di tanah suci bisa kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur. Oleh karena itu, tentunya ketika ibadah haji dilaksanakan oleh orang yang melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi ketika memaknai ibadah haji, tidak perlu berangkat haji. Ketika tanpa berangkat haji sekalipun, nilai-nilai yang kita ambil dari ibadah haji, siapapun bisa mengambilnya. Ketika kita melihat bagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji memakai pakaian ihram dengan bentuk dan warna yang sama. Artinya, orang-orang yang menunaikan ibadah haji harus memiliki sifat bagaimana dia tidak membeda-bedakan manusia hanya karena sekedar warna pakaiannya, hanya karena status sosialnya. Karena ketika pakaian berbeda, maka akan tampaklah status sosial seseorang. Maka ketika ibadah haji tidak diperintahkan untuk memakai pakaian keseharian sesuai dengan aktivitasnya. Kenapa demikian? Karena hanya akan menimbulkan keangkuhan dan kesombongan hanya karena status sosial yang dia miliki. Oleh karena itu, diskriminasi adalah sesuatu yang sangat naif, yang tidak diperkenankan dalam ajaran agama kita. Orang yang beribadah haji melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah. Sejauh apapun dari Ka'bah, mereka tetap menjadikan Ka'bah sebagai pusat tawaf mereka. Artinya di sini, ketika itu adalah simbolisasi Tuhan, simbolisasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah ada di Ka'bah, tapi itu sekedar simbolisasi saja. Itu menggambarkan bahwa sejauh apapun kita pergi, sepanjang hayat apapun kita menjalani kehidupan, akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep besar kehidupan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan sa'i. Sebuah peristiwa yang mengikuti bagaimana sosok luar biasa perempuan yang hebat Siti Hajar. Ketika dia berkeliling untuk mencari air dari Safa menuju Marwah dan begitu pula sebaliknya. Ini dijadikan sebagai landasan ritual ibadah haji. Sa'i merupakan ikhtiar kita di alam dunia, upaya kita untuk mempertahankan dan berkarya di dalam kehidupan. Ingat, ketika kita berupaya dalam kehidupan, berkarya, mencari kehidupan di alam dunia, dimulai dari Safa. Apa itu Safa? Safa itu niat yang bersih, niat yang ikhlas. Menuju kemana? Menuju ke Marwah. Apa itu Marwah? Marwah itu adalah dermawan. Marwah itu adalah keluasan hati untuk memaafkan. Dan Marwah itu adalah sosok manusia yang ideal. Maka ketika berikhtiar di alam dunia, niatkan dengan baik, niatkan dengan ikhlas. Target kita bukan menjadi apa, bukan menjadi siapa, tapi target kita menjadi sosok manusia paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang paripurna? Orang yang paripurna adalah orang yang mampu wukuf. Wukuf itu berdiam diri. Berdiam diri di mana? Di Arafah. Maka al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya apa? Arafah itu artinya mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Bagaimana caranya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal kekurangan dirinya, maka dia akan mengenal kesempurnaan Tuhannya. Maka ketika kita bisa memaknai dan merenungkan serta mengamalkan dari apa yang dipelajari atau diambil dari pelajaran dari ibadah haji, maka kita dimungkinkan kembali kepada rel kemanusiaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kita kembali kepada fitrah kemanusiaan dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehambaan kepada Allah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini
la ilaha illallah ilaha wahida wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.